Saya ingin mereview aja pertandingan dari Arema kemarin menang 2-1 atas Barito Putra, lalu Persiraja kalah 0-4 dari Persib Bandung. Saya ingin mempreview untuk pertandingan Arema dan Persib yang akan bermain pada hari Minggu. Ini hanya preview aja ya, bukan prediksi skor. Jadi kalau preview lebih ke pendapat saya secara pribadi saya ya, karena saya melihat pertandingan Arema lawan Barito, lalu Persiraja lawan Persib Bandung, itu saya melihat semuanya permainannya, pertandingannya dari awal sampai akhir. Aku mau bahas dari Arema lawan Barito dulu dengan kemenangan 2-1. Kemarin ya, menang 2-1. Catatan saya untuk Arema Malang ini memang bermain nggak terlalu banyak melakukan ball possession, tapi lebih melakukan long ball yang menuju pada Fortes langsung, dan memang dimenangkan oleh 2-1 oleh Arema. Tapi apakah Arema bermain bagus? Kalau menurut pendapat saya, Arema belum terlihat bisa mendominasi pertandingan ini, walaupun lawan Barito Putra, yang notabene Barito Putra ini di segmen papan bawah. Yang saya lihat kemarin Arema Malang itu belum terlihat bermain secara baik kalau menurut saya. Di babak pertama kan 0-0 ya, lalu di babak kedua juga golnya Carlos Fortes dari penalti, lalu Muhammad Rafli menit 88 sempat dulu disamakan 1-1 lewat gol Casio menit 85 ya, dan menit-menit menjelang akhir pertandingan menit 88 Muhammad Rafli akhirnya bisa mencetak gol untuk kemenangan Arema. Ya ini yang saya lihat bahwa Arema masih sedikit belum sering melakukan ball possession atau lebih melakukan passing-passing yang menurut saya kembali lagi memang mungkin efektif atau akurat passing-passing long ball-nya. Tapi begitu sampai depan, finishing dari pemain-pemain sayap bahkan pemain depan Arema menurut saya masih kurang tenang atau masih terlalu cepat mengambil keputusan crossing gitu. Kan yang di target man di sini Carlos Fortes yang menjadikan target para pemain sayap atau pemain tengah memberikan crossing. Tapi yang menurut saya itu nggak terlalu bisa terus diandalkan permainan seperti ini. Maksud saya seperti itu. Jadi bagaimanapun memang Arema menang, tapi menurut saya pertandingannya lawan Barito Putra yang kelasnya jauh, jika Arema di segmen papan atas dan Barito di segmen papan bawah, dengan kemenangan Arema 2-1, untuk permainannya Arema itu masih menurut saya dengan lawannya tim segmen papan bawah ya, itu masih kurang baik menurut saya. Dan banyak passing-passing yang menurut saya harusnya bisa lebih tenang atau bisa dimanfaatkan untuk melakukan ball possession, bermain lebih dekat, tapi ini lebih justru sering bermain long ball. Di babak pertama itu sampai saya nonton tuh boleh dibilang rada bosen karena ya terlalu pasif penyerang dari Arema, melakukan penyerangannya itu terlalu pasif menurut saya dan gampang ditebak oleh Barito Putra. Dan kalau kalian mengamati juga di babak pertama itu Barito juga bisa mengendalikan ball possession itu yang cukup menarik. Tim segmen papan bawah seperti Barito Putra itu masih bisa melakukan ball possession. Dan yang saya soroti kembali lagi pertahanan Arema Malang kemasukan lagi. Jadi Arema Malang di 3 pertandingan terakhir, bahkan 5 pertandingan terakhir, saya cek dulu ya, 5 pertandingan terakhir Arema Malang selalu kemasukan. Jadi di lini belakangnya baik lawan tim segmen papan bawah, tim segmen papan tengah selalu kemasukan. Itu untuk Arema. Jadi saya kira ya melawan Barito kemarin sebagai catatan saya bahwa permainan yang mungkin dengan melakukan long ball itu ya mungkin bagus untuk Arema Malang, tapi menurut saya belum tentu bisa diandalkan secara terus-menerus di setiap pertandingan. Itu untuk Arema. Lalu Persib Bandung, wah ini menang 0-4 setelah saya menantang Persib Bandung apakah bisa mencetak kemenangan dengan selisih 2 gol dan apakah bisa mencetak gol banyak, ya ternyata dibuktikan oleh Persib Bandung yang bisa mencetak 4 gol tanpa balas. Dan memang saya nggak menyoroti masalah kartu merah dari pemain Persiraja ya di menit ke 67 ini pemain baru masuk udah kartu merah aja. Main baru berapa menit berarti ini, 12 menit udah kartu merah. Aduh.
Yang saya soroti di sini, line up yang diturunkan oleh Persib Bandung itu saya sangat cukup apresiasi dari pelatih Albert Ren ini ya. Di mana yang saya katakan di kemarin lawan Persija, di sini Fikri yang main ya, bukan Idrus. Di sayap kirinya Persib, di back kirinya Persib, itu yang main Fikri, bukan Idrus yang saya katakan. Lalu yang kedua, Vizcara tidak dimainkan di line up, justru Febri Haryadi yang bermain di sayap kanan, dibalikan posisinya seperti semula. Nah itu yang saya katakan ya. Jadi permainan dari Febri Haryadi pun juga cukup baik. Lalu saat melakukan penyerangan ya kembali 4-4-2 ya kalau boleh dikatakan. Tapi kalau saat defense itu Freds Butuan lebih mundur dan Gaston Castillion di sebelah kiri jika posisi Persib keserang. Dan itu sangat bagus dan kembali lagi Gaston Castillion di sini yang saya soroti. Di sini bermain cukup bagus. Karena apa? Karena Gaston Castillion bisa memegang kendali bola saat melakukan penyerangan untuk Persib Bandung. Itu Gaston Castillion yang nggak terlihat saat melawan Persija. Ya, ini yang saya soroti dari Geoffrey Castillion. Saya ngomongnya Gaston mulu. Jadi intinya itu Castillion di sini berperan cukup besar untuk kemenangan Persib. Yang kemarin lawan Persija nggak terlihat sama sekali karena nggak menyatu dengan Wender Luiz, tapi di pertandingan kali ini Castillion bisa cukup baik lah penampilannya, 1 gol 1 assist itu cukup bagus. Dan besok bagaimana melawan Arema ya kita lihat Castillion bagaimana. Ini untuk Castillion dulu, lawan Arema besok bagaimana, apakah bisa menyatu seperti ini dengan Wender Luiz atau justru nggak menyatu lagi seperti lawan Persija kemarin Persib. Jadi ini Castillion yang perlu kita tanda tanya nanti saat melawan Arema Malang, bagaimana nanti kontribusi Castillion, apakah bisa menyatu dengan permainan Wender Luiz, kita lihat. Lalu kesimpulannya untuk besok Persib dan Arema, ini kan saya masih preview ya, jadi nggak sesuai dari data, tapi sesuai dari pendapat saya. Ini boleh dibilang adu permainan sayap dari kedua tim. Arema Malang itu lebih bermain ke sayap, sama seperti Persib Bandung yang lebih mengandalkan kecepatan dari pemain sayap. Arema juga sama. Jadi boleh dibilang ini pertandingan nanti di lini sayap kedua tim ini pasti akan menjadi salah satu boleh dibilang tumpuan lah atau penyerangan yang paling banyak dilakukan kedua tim ini pasti melalui sayap. Intinya itu, terutama untuk Arema Malang yang sering bermain long ball. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh pertahanan dari Persib Bandung. Lalu Arema Malang itu bermain long ball yang sering sekali efisien atau akurat diterima oleh pemain Arema Malang. Jadi pesan saya untuk Persib Bandung, hati-hati dengan serangan balik dari Arema Malang. Karena kembali lagi setelah kemarin saya lihat lawan Persija, lalu tadi lawan Persiraja Banda Aceh saya nggak terlalu melihat karena Persiraja Banda Aceh dikit ya melakukan penyerangan. Tapi yang saya mau katakan bahwa Persib Bandung harus waspada dengan permainan dari serangan balik Arema Malang nanti. Itu lini tengah dan lini belakangnya perlu cermat karena menurut saya Arema Malang itu bermain secara long ball. Beda dengan Persib yang lebih bermain dari belakang, tengah, ke depan itu melalui pemain tengah. Yang jarang lah, maksudnya jarang melakukan long ball ke lini sayap ya. Dan semoga ini kembali lagi Febri Haryadi di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri ya mungkin bisa dikasih Freds Butuan juga bermain bagus, lalu Castillion juga oke kalau bisa bermain di sayap kiri. Tapi semoga Vizcara belum diturunkan karena menurut saya Vizcara itu lebih bagus bermain sebagai pemain tengah yang cenderung menyerang. Kalau di sayap nggak terlihat. Kemarin lawan Persiraja Banda Aceh aja Vizcara walaupun bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke berapa ini 70 ya, itu nggak terlalu terlihat juga walaupun bermain di sayap kiri. Nah ini yang saya katakan bagaimana nanti Vizcara apakah akan dijadikan line up. Ya kalau menurut saya jangan dijadikan line up jika ditaruh di sayap. Tapi kalau untuk pemain tengah yang membantu penyerangan itu nggak masalah untuk Vizcara karena lebih banyak bermain assist sih ya Vizcara kalau boleh dibilang kalau saya melihat. Jadi itu pesan saya yang bisa saya berikan bahwa Arema dan Persib yang akan bermain hari Minggu itu kedua tim ini sama-sama bermain
dengan mengandalkan lini sayap kedua tim. Jadi mengandalkan sprint. Tapi Arema Malang itu sering bermain long ball yang cukup berbahaya, yang cukup akurat. Jadi untuk Persib Bandung harus diwaspadai, terutama serangan balik dari Arema Malang, karena berapa kali Persib terlihat sering kena serangan balik ini. Itu yang saya lihat dari 2 pertandingan kemarin, lawan Persija lalu lawan Persiraja Banda Aceh. Walaupun nggak banyak penyerangan, tapi ada beberapa faktor yang serangan balik harus bisa diantisipasi oleh pemain tengah dan belakang dari Persib Bandung. Jadi kesimpulannya, jika Persib Bandung di lini pertahanannya masih oke, tapi di Arema Malang selalu kemasukan. Jadi bagaimana nanti aku akan buat prediksi skornya untuk Arema dengan Persib. Jadi kalian nanti amati aja, tonton video saya tentang prediksi skornya Persib lawan Arema yang akan bermain hari Minggu tanggal 28 November. Oke, itu aja yang aku bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton. Nanti kita ketemu di prediksi skor Persib menjamu Arema Malang. Thank you ya. See you.